Ya, untuk mengetahui informasi terkini, pemirsa kita langsung bergabung dengan reporter Anggita Wulandewi dan juru kamera Yusuf Fajar dari Stasiun Manggarai, Jakarta Selatan. Iya, selamat siang Anggita. Ini bagaimana kondisi Stasiun Manggarai di hari pertama PSBB di Jakarta ini? Ya, Rolando, dengan berlakunya secara efektif pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di wilayah DKI Jakarta, ini juga berarti membatasi aktivitas dari warga, termasuk juga membatasi jam operasional dari transportasi massal atau transportasi umum seperti bus Transjakarta, juga kereta api atau kereta komuter lain. Dan kondisi saat ini di Stasiun Manggarai, di hari pertama berlangsungnya PSBB yang juga bertepatan dengan hari libur atau tanggal merah, ini terlihat kondisi di sini sangat sepi. Jika biasanya Stasiun Manggarai ini merupakan salah satu stasiun yang paling ramai di wilayah DKI Jakarta, apalagi di jam-jam berangkat kerja maupun jam siang dan juga sore menjelang jam pulang kerja. Saat ini dapat terlihat stasiun sangat sepi dari penumpang, dan bahkan dalam satu gerbong ini hanya mungkin tidak sampai 100 orang penumpang yang menggunakan jasa transportasi KRL ini di hari pertama pembatasan sosial berskala besar diterapkan. Selain membatasi jam operasional ini, PT KAI Indonesia juga membatasi jumlah penumpang, di mana satu gerbong hanya diizinkan untuk memuat 60 orang penumpang saja. Sementara itu physical distancing juga diberlakukan di setiap physical distancing sebelum memasuki kereta dan juga ketika sudah memasuki kereta nantinya. Memang sejak pagi tadi hingga saat ini, setelah kami tadi sempat menanyai para petugas, kondisi dari para penumpang di Stasiun Manggarai ini memang masih terlihat sangat sepi, selain dikarenakan oleh hari ini merupakan hari pertama dilaksanakannya PSBB. Hari ini juga bertepatan dengan tanggal merah atau hari Jumat Agung bagi para kaum Nasrani. Rolando. Ya, Anggita, kemudian bagaimana penyesuaian jadwal komuter lain di Stasiun Manggarai pada masa PSBB ini? Ya, Rolando, di seluruh Jakarta selama diterapkannya pembatasan sosial berskala besar atau PSBB ini, jam operasional dari kereta api atau komuter lain hanya berlangsung mulai pukul 6 pagi hingga pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya untuk operasional kereta ini juga sudah sempat dibatasi, yaitu mulai pukul 6 pagi hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Namun penutupan operasional kereta perharinya ini dimajukan lebih cepat 2 jam menjadi pukul 6 malam. Dan terkait dengan jam operasional dan juga perubahan jadwal ini, dari data PT KCI selama 3 pekan terakhir, pengguna KRL ini turun hampir 80%, di mana sebelum ditetapkannya status tanggap darurat COVID-19, jumlah pengguna KRL bisa mencapai 900.000 hingga 1,1 juta pengguna di setiap harinya. Dan selain pembatasan jam operasional dari kereta, ini juga dilakukan perubahan waktu terkait dengan operasional jarak antar kereta atau headway, di mana diantaranya yang mengalami pembatasan atau perubahan adalah lintas Bogor Depok Jakarta Kota, di mana headway pada pagi dan sore menjadi 10 hingga 15 menit, dan juga untuk lintas Bogor, Depok, Nambo, Angke, dan Jatinegara, ini headway-nya juga pada pagi dan sore hari menjadi 10 sampai 15 menit. Rolando. Ya, Anggita, lalu apakah ada protokol kesehatan yang diterapkan di komuter lain untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 ini? Ya, Rolando, sejak pertama kali tanggap darurat COVID-19 hingga pembatasan
pembatasan sosial berskala besar, ini di seluruh stasiun kereta api diberlakukan protokol kesehatan yang harus dipatuhi oleh para penumpang, seperti memasuki stasiun ini harus mengikuti pemeriksaan suhu tubuh, kemudian juga disediakan juga di sini cairan disinfeksi atau hand sanitizer untuk para penumpang, dan juga disediakan air bersih yang mengalir serta sabun untuk mencuci tangan. Itu dilakukan sebagai protokol sebelum dan juga sesudah memasuki KRL, di mana penumpang juga ini diwajibkan untuk menggunakan masker, di mana nantinya jika kedapatan ada penumpang yang tidak menggunakan masker ketika akan menaiki KRL, ini mereka tidak akan diizinkan untuk menggunakan jasa KRL. Setelah itu untuk protokol kesehatan di dalam KRL sendiri diberlakukan seperti antar penumpang ini harus ada jarak, di mana jika mengikuti perhitungan satu gerbong hanya menampung 60 orang saja. Ini dikarenakan untuk menerapkan himbauan dari pemerintah, yaitu physical distancing atau menjaga jarak antara penumpang. Dan di setiap kursinya ini harus berjarak satu orang, di mana nantinya akan ditandai stiker silang baik itu di kursi maupun di lantai, agar penumpang baik yang duduk ataupun yang berdiri ini tetap ada jarak dan tidak berdempetan demi untuk memutus mata rantai penularan COVID-19, seperti mengikuti himbauan dari Kementerian Kesehatan dan juga Badan Kesehatan Dunia atau WHO untuk melakukan physical distancing selama masa tanggap darurat pandemi dari COVID-19. Rolando. Ya, baik Anggita, terima kasih atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, demikian tadi Anggita Wulandewi bersama dengan juru kamera Berki Marindo melaporkan langsung dari Stasiun Manggarai, Jakarta Selatan.